Halo Bor, balik lagi di Narasi Merah. Narasi mengulas seputar sejarah Johannes Hubertus Eichenboom yang lebih dikenal dengan nama Johnny Indo. Ia lahir pada tanggal 6 November tahun 1948 di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pria ini kemudian dikenal sebagai salah satu figur kontroversi dalam dunia kejahatan di Indonesia. Padahal sebelumnya Johnny Indo terlebih dahulu berprofesi sebagai seorang model. Ia kerap tampil sebagai bintang iklan seperti iklan obat batuk hingga produk rokok. Awalnya Johnny Indo menjadi sorotan publik melalui kegiatan perampokannya yang dilakukan pada era tahun 1971. Ia terlibat dalam serangkaian aksi perampokan toko emas di Jakarta dan sekitarnya. Tak hanya sekali, Johnny Indo dan kawan-kawannya itu mengulangi aksi yang sama sampai 4 kali. Semua sasaran dari komplotan itu adalah toko emas. Aksi ini biasanya dilakukan pada siang hari bersama kelompoknya yang dikenal sebagai Pachinko, yakni pasukan Cina kota. Aksi paling terkenal Johnny Indo terjadi pada bulan Juni tahun 1979 ketika mereka merampok sebuah toko emas di Cikini, Jakarta Pusat. Aksi ini bukan hanya meninggalkan kenangan mencekam di benak masyarakat, tetapi juga membuat Johnny Indo dan kelompoknya masuk ke dalam daftar buronan paling dicari saat itu. Uniknya, hasil perampokan tersebut sering ia bagikan kepada warga yang tak mampu di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta Utara, hingga Jakarta Timur. Namun hal itu tak menghalangi aparat kepolisian untuk meringkus Johnny Indo pada tahun 1979. Johnny Indo akhirnya berhasil ditangkap di Sukabumi setelah dari kelompoknya Pachinko yang lain telah lebih dulu ditangkap. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun, 10 tahun untuk perampokannya dan 4 tahun karena kepemilikan senjata api. Johnny pun dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan. Namun perjalanan kriminal Johnny Indo belum berakhir di sini. Baru 3 tahun menjalani hukuman, ia bersama dengan gerombolannya yang berjumlah 34 orang itu mencoba melarikan diri dari Nusa Kambangan. Meskipun berhasil bertahan dalam pelariannya selama 12 hari, Johnny Indo akhirnya kembali ditangkap. Takdirnya kembali membawanya ke dalam jeruji besi. Meskipun mengalami masa-masa sulit di penjara, Johnny Indo menunjukkan ketangguhannya. Kejadian ini kemudian mengukir namanya sebagai salah satu narapidana terkenal di Indonesia. Setelah masa tahanan yang panjang, Johnny Indo akhirnya bebas dari hukuman. Kebebasannya kali ini pun membawa perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Setelah bebas, Johnny Indo mendapat kesempatan untuk bermain film kembali. Uniknya film itu bercerita tentang kehidupannya sendiri, dimulai dari filmnya yang berjudul Kisah Nyata Seorang Narapidana pada tahun 1987. Dari sana, ia beranjak ke sejumlah judul lain seperti Badai Jalanan pada tahun 1989, Misteri Cinta pada tahun 1989, hingga 3 film lain di tahun 1991, yakni Ajian Ratu Laut Kidul, Misteri Ronggeng, serta Daerah Jagoan. Setelah bebas dari penjara, Johnny Indo bukan lagi sosok yang sama. Ia memutuskan untuk merubah arah hidupnya secara drastis. Dalam fase bertaubatnya, Johnny mengganti namanya menjadi Umar Billah. Pribadinya yang dulu keras dan kasar pun mulai menghilang. Johnny menemukan kelembutan dan kesantunan dalam hatinya. Perubahan ini juga terlihat dalam tindakan dan perilakunya sehari-hari. Johnny Indo yang pernah dikenal sebagai tokoh kriminal beralih menjadi pendakwah Islam yang gigih. Ia menghabiskan sisa hidupnya untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Banyak yang terkesan dengan perubahan radikal dalam hidupnya, dari seorang penjahat menjadi pribadi yang mendekatkan diri pada Tuhannya. Dengan keberanian dan ketulusan, Johnny Indo menjadi sosok yang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Melalui ceramahnya, ia berbagi kisah tentang perjalanan hidupnya, mengajak orang-orang untuk memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Johnny Indo meninggal dunia pada tanggal 26 Januari tahun 2020 di Jakarta pada usia 71 tahun kala itu. Meskipun perjalanan hidupnya penuh luka-liku, perubahan drastis dari seorang penjahat menjadi pendakwah memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan, perubahan, dan pertaubatan. Warisan Johnny Indo tidak hanya berupa kisah kontroversi pada masa lalunya, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan.
menjalani hidup dengan penuh ketulusan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu dia bor, kisah dari preman yang melegenda dan pernah membuat gaduh masyarakat serta aparat kepolisian karena ulahnya. Menurut kalian apa yang dapat kita pelajari dari kisahnya? Silahkan tulis di kolom komentar.